Soekarno adalah seorang mahasiswa di Teknis Ceho Ogesco Olte Bandung, sekolah tinggi teknik yang bergengsi di Hindia Belanda. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas, berani, dan berbakat. Ia juga aktif dalam gerakan nasionalisme yang menentang penjajahan Belanda. Suatu hari, ia membutuhkan tempat tinggal yang dekat dengan kampusnya. Ia mendengar ada seorang perempuan yang menyewakan kamar kos di Jalan Javafem, Bandung. Ia pun segera mengunjungi rumah tersebut. Di sana, ia bertemu dengan pemilik rumah, seorang perempuan cantik yang bernama Inggit Garnasi. Inggit adalah seorang janda muda yang telah menikah 2 kali. Suami pertamanya adalah seorang patih yang meninggal karena sakit. Suami keduanya adalah seorang pengusaha yang juga anggota Syarikat Islam, tetapi ia tidak bahagia dengan pernikahannya. Soekarno langsung terpesona dengan senyuman manis Inggit. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dari perempuan itu. Ia pun memutuskan untuk menyewa kamar di rumah Inggit. Sejak saat itu, hubungan antara Soekarno dan Inggit semakin dekat. Mereka sering berbincang-bincang tentang berbagai hal, mulai dari politik, budaya, hingga cinta. Inggit selalu mendukung dan memberi semangat kepada Soekarno dalam perjuangannya. Ia juga mengajarkan Soekarno banyak hal seperti bahasa Sunda, tata krama, dan etika. Soekarno merasa nyaman dan bahagia bersama Inggit. Ia mulai melupakan istrinya yang pertama, Otari, yang tinggal di Surabaya. Ia juga tidak peduli dengan pandangan masyarakat yang menganggap hubungannya dengan Inggit sebagai perselingkuhan. Namun, cinta mereka tidak berjalan mulus. Soekarno sering ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah kolonial karena aktivitasnya yang dianggap subversif. Inggit selalu setia menunggu dan menjenguk Soekarno di penjara. Ia juga membantu Soekarno dalam mengurus organisasi dan menyebarkan ide-idenya. Pada tahun 1923, Soekarno dan Inggit memutuskan untuk menikah. Mereka mengadakan pernikahan sederhana di rumah orang tua Inggit. Pernikahan mereka dikukuhkan dengan surat keterangan kawin yang berbahasa Sunda dan bermaterai 15 sen. Pernikahan mereka tidak diakui oleh pemerintah kolonial karena Soekarno masih tercatat sebagai suami Otari. Namun, mereka tidak peduli dengan hal itu. Mereka merasa telah sah sebagai suami istri di mata Tuhan dan rakyat. Mereka pun hidup bahagia bersama. Mereka tidak memiliki anak kandung, tetapi mereka mengangkat 2 orang anak perempuan, yaitu Ratna Juami dan Kartika. Mereka juga memiliki banyak sahabat dan pengikut yang menghormati dan mencintai mereka. Soekarno dan Inggit terus berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, baik dari dalam maupun dari luar. Mereka juga harus berpindah-pindah tempat karena sering dikejar-kejar oleh musuh-musuh mereka. Pada tahun 1934, Soekarno ditangkap lagi oleh pemerintah kolonial dan diasingkan ke Ende, Flores, lalu ke Bengkulu. Inggit pun ikut mengikuti Soekarno ke tempat pengasingan. Di sana, mereka hidup sederhana dan miskin, tetapi tetap tegar dan optimis. Di Bengkulu, Soekarno bertemu dengan seorang perempuan muda yang bernama Fatmawati. Fatmawati adalah anak dari seorang ulama yang menjadi teman Soekarno. Soekarno tertarik dengan Fatmawati yang cantik, rajin, dan taat beragama. Soekarno mulai menjalin hubungan dengan Fatmawati tanpa sepengetahuan Inggit. Ia merasa bahwa Fatmawati adalah perempuan yang cocok untuk menjadi istrinya yang ketiga. Ia juga berharap bahwa Fatmawati bisa memberinya anak laki-laki yang bisa meneruskan perjuangannya. Inggit merasakan ada yang berubah dari sikap Soekarno. Ia mulai curiga dengan hubungan Soekarno dan Fatmawati. Ia merasa tersakiti dan kecewa dengan Soekarno
yang telah mengkhianati cintanya. Namun, Inggit tidak pernah menunjukkan rasa marah atau cemburunya. Ia tetap bersikap sabar dan setia kepada Soekarno. Ia tetap mendampingi dan melayani Soekarno dengan sepenuh hati. Ia juga tidak pernah mengeluh atau meminta apapun dari Soekarno. Pada tahun 1938, saat Soekarno dipindahkan ke Bengkulu, di sana Soekarno semakin dekat dengan Fatmawati. Ia bahkan meminta izin kepada Inggit untuk menikahi Fatmawati. Inggit merasa sangat sedih dan terpukul dengan permintaan Soekarno. Ia merasa bahwa Soekarno telah mengabaikan perasaannya. Ia merasa bahwa Soekarno telah melupakan jasa-jasanya. Ia merasa bahwa Soekarno telah menghancurkan hatinya. Namun, Inggit tidak bisa menolak permintaan Soekarno. Ia sadar bahwa Soekarno adalah seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar kepada bangsa dan negara. Ia juga sadar bahwa Soekarno adalah seorang lelaki yang memiliki hak untuk berpoligami. Inggit pun menyetujui permintaan Soekarno. Ia memberikan restu kepada Soekarno untuk menikahi Fatmawati. Ia juga memberikan selendang biru kesayangannya kepada Fatmawati sebagai tanda persahabatan dan penghargaan. Soekarno dan Fatmawati menikah pada tahun 1943. Mereka dikaruniai 5 orang anak, yaitu Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Mereka menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis. Sementara itu, Inggit tetap tinggal bersama Soekarno dan Fatmawati. Ia menjadi ibu angkat bagi anak-anak Soekarno dan Fatmawati. Ia juga menjadi sahabat dan penasihat bagi Soekarno. Ia tidak pernah menuntut atau mengganggu kehidupan Soekarno dan Fatmawati. Inggit tetap mencintai Soekarno dengan tulus dan ikhlas. Ia tetap menghormati dan mengagumi Soekarno sebagai suaminya. Ia tetap mendukung dan membantu Soekarno dalam perjuangannya. Pada tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Inggit merasa bangga dan senang dengan pencapaian Soekarno. Ia merasa bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, Inggit juga merasa bahwa ia tidak lagi dibutuhkan oleh Soekarno. Ia merasa bahwa ia sudah tidak punya tempat di hati Soekarno. Ia merasa bahwa ia sudah tidak punya peran di kehidupan Soekarno. Inggit pun memutuskan untuk bercerai dari Soekarno. Ia mengajukan permohonan cerai kepada Soekarno yang disetujui oleh Soekarno. Ia juga mengembalikan semua barang-barang yang pernah diberikan oleh Soekarno, kecuali 1 buah cincin. Inggit meninggalkan Soekarno dan kembali ke Bandung. Ia hidup sendiri di rumahnya yang sederhana. Ia tidak pernah menikah lagi. Ia hanya menghabiskan waktunya dengan beribadah, berkebun, dan membaca. Ia jarang berkomunikasi dengan Soekarno atau anak-anak angkatnya. Ia hanya sesekali mendengar kabar tentang mereka dari surat kabar atau radio. Inggit tidak pernah menyesali keputusannya untuk bercerai dari Soekarno. Ia merasa bahwa itu adalah hal yang terbaik bagi dirinya dan Soekarno. Ia juga tidak pernah membenci atau iri dengan Fatmawati. Ia merasa bahwa Fatmawati adalah perempuan yang baik dan pantas untuk Soekarno. Inggit tetap mencintai Soekarno dengan tulus dan ikhlas. Ia selalu mendoakan keselamatan dan keberhasilan Soekarno dalam memimpin Indonesia. Ia juga selalu berbangga dan bersyukur dengan kemerdekaan Indonesia yang telah dicapai oleh Soekarno dan para pejuang lainnya.
Inggit meninggal dunia pada tahun 1984 di usia 84 tahun. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Ia meninggalkan kenangan yang indah dan inspiratif bagi banyak orang, terutama bagi Soekarno dan keluarganya.